Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang kemunculan Dajjal dan terbaiatnya pemimpin kaum muslimin, Imam Mahdi. Dajjal. Nama Dajjal diambil dari kata Dajalah yang berarti kekacauan. Dan nama ini akan disematkan kepada seseorang yang akan menjadi fitnah terbesar bagi kaum muslimin. Keluarnya Dajjal telah disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya, dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW berkata, tidak ada seorang nabi pun kecuali sudah mengingatkan tentang si buta sebelah kanan. Menurut banyak hadis, Dajjal memiliki ciri khas tersendiri, dengan rambut yang keriting, warna kulit coklat kehitam-hitaman, memiliki badan yang kekar, dahi yang lebar, dan dengan mata kanan yang buta seperti anggur yang sudah rusak. Rasulullah SAW pun telah berkata, dan ingatlah, dia akan mengaku sebagai Tuhan, dan ketahuilah Tuhan kalian Allah tidak buta sementara dia buta. Dajjal akan muncul dari wilayah Yahudiyah di Khurasan dan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi. Khurasan ini yang sekarang kita kenal sebagai negara Iran. Dan subhanallah, saat ini di Iran sudah ada perkampungan yang bernama Yahudiyah karena mayoritas penduduknya adalah kaum Yahudi. Pada saat kemunculan Dajjal, dunia sedang ditimpa kelaparan. Lalu Dajjal muncul dengan memiliki bergunung-gunung makanan, dan dia akan melewati seluruh muka bumi ini. Tidak ada suatu tempat pun yang tidak dia lewati kecuali Mekah dan Madinah. Itu membuat Dajjal memiliki banyak pengikut yang mengakuinya sebagai Tuhan. Setiap wilayah yang menjadi pengikut Dajjal akan menjadi tempat yang subur, makmur, dan serba kecukupan. Namun sebaliknya, setiap wilayah yang ditinggalkan Dajjal karena tidak mau menjadi pengikutnya akan ditimpa kelaparan, susah, dan menderita. Dajjal memiliki banyak pengikut dari seluruh penjuru bumi. Bahkan ada satu wilayah yang didatangi Dajjal yang memiliki penduduk yang sangat banyak. Penduduk di wilayah ini sangat patuh kepada pemimpin mereka. Dan mereka pun mengatakan kepada Dajjal, jika pemimpin kami beriman kepadamu, maka kami pun pasti akan beriman. Lalu Dajjal pun mendatangi pemimpin mereka, dan pemimpin mereka memberikan syarat kepada Dajjal jika ingin dia beriman. Syaratnya adalah dengan menghidupkan orang tuanya yang sudah lama mati. Maka Dajjal pun menghidupkan orang tua si pemimpin tersebut, yang membuat dia dan penduduknya beriman kepada Dajjal dan mengakuinya sebagai Tuhan. Kemunculan Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi ini. Dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi ini selama 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, satu hari kedua seperti sebulan, satu hari ketiga seperti sepekan, dan sisa harinya seperti hari-hari kalian. Selama itulah Dajjal akan mengelilingi dunia dan membuat segala kekacauan. Hingga sampailah Dajjal di kota Madinah. Dajjal tidak mampu memasuki kota Madinah karena di setiap pintu gerbang Madinah dijaga oleh 2 malaikat yang menghunuskan pedang untuk menghadangnya. Lalu Dajjal pun mencari bukit tertinggi yang ada di sekitaran perbatasan Madinah. Dajjal kemudian mendaki bukit itu dan berkata ke para pengikutnya, apakah kalian melihat istana putih itu? Itulah istananya Muhammad, dan aku tidak dapat memasukinya. Dajjal pun kemudian menghempaskan kakinya ke tanah, yang membuat gempa yang sangat besar di kota Madinah, sehingga orang-orang munafik yang ada di kota Madinah berhamburan keluar dan menjadi pengikut Dajjal. Sedangkan yang tertinggal hanyalah orang-orang yang beriman. Lalu keluarlah seseorang dari istana putih itu, seseorang anak muda terbaik pada saat itu yang ingin menemui Dajjal. Dan Dajjal pun langsung berkata, akulah Tuhanmu, berimanlah kepadaku. Namun pemuda terbaik itu berkata, tidak, kau adalah Dajjal yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW.
karena setiap orang mukmin dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemampuan membaca tulisan kaf, fa, ro yang berarti kafir atau kufur yang tertulis di dahinya, sehingga pemuda ini mengetahui bahwa dialah Dajjal. Dajjal pun murka mendengar jawaban pemuda ini. Dajjal lalu membelah tubuh pemuda ini menjadi dua dan berkata, "Bangkitlah." Pemuda ini dihidupkan kembali. Kemudian Dajjal mengatakan lagi, "Apakah sekarang kau sudah yakin bahwa aku Tuhanmu?" Maka pemuda itu menjawab, "Justru ini yang membuatku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Dajjal lalu ingin membunuh pemuda itu lagi, namun dia tidak mampu, karena Allah Subhanahu wa taala telah melindungi pemuda tersebut. Kemudian, karena tidak mampu memasuki dan meyakinkan penduduk Madinah, maka Dajjal pun meninggalkan kota Madinah dan pergi ke wilayah Babulud di Palestina, atau sekarang yang kita kenal sebagai wilayah Israel. Dan subhanallah, saat ini di Israel sudah ada wilayah yang bernama Babulud. Sementara Dajjal berpesta pora bersama para pengikutnya, maka keluarlah seorang pemuda dari keturunan Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad bin Abdillah, dan ciri fisik beliau sama persis seperti Rasulullah SAW. Beliaulah yang akan dibaiat sebagai Imam Mahdi. Dan setelah dibaiatnya Imam Mahdi, maka terbentuklah pasukan muslimin untuk memerangi Dajjal. Pasukan muslimin lalu berangkat menuju Babulud dengan melewati negeri Syria. Di kota Syria, para pasukan muslimin melaksanakan sholat di Masjid Darul Baido atau di Masjid Menara Putih. Ketika akan melaksanakan sholat, pada saat itulah diturunkannya Nabi Isa alaihissalam dengan rambut yang basah sambil memegang kedua sayap malaikat yang mengantar beliau. Kemudian Nabi Isa alaihissalam memasuki masjid dan dipersilahkan oleh Imam Mahdi untuk menjadi imam sholat. Namun Nabi Isa alaihissalam mengatakan, "Imam dan pemimpin dari kaum kalian." Maka Imam Mahdi menjadi salah satu dari seseorang yang mengimami sholat dengan Nabi sebagai makmumnya. Setelah melaksanakan sholat, para pasukan muslimin pun melanjutkan perjalanan mereka menuju Babulud. Sementara itu, Dajjal yang telah menerima pesan dari pengikutnya bahwa akan datang pasukan muslimin yang akan memeranginya, dan dengan sombongnya Dajjal mengatakan, "Siapa yang berani memerangiku?" Karena sebenarnya Dajjal tidak mengetahui bahwa Nabi Isa alaihissalam telah turun dan ada di pasukan muslim. Dajjal pun menunggu pasukan muslimin di depan gerbang istananya. Dan pada saat Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, seketika itu membuat Dajjal berlari ketakutan, dan dia merasakan tubuhnya mulai meleleh seperti lilin. Sambil Nabi Isa alaihissalam mengejar Dajjal, beliau berkata, "Wahai musuh Allah, sudah saatnya engkau mati." Lalu dihempaskanlah Dajjal ke tanah. Kemudian Nabi Isa alaihissalam menusuknya di antara kedua matanya dengan tombak emas yang membuat Dajjal mati. Dengan terbunuhnya Dajjal, maka para Yahudi atau para pengikutnya ini berhamburan menyelamatkan diri dengan bersembunyi. Namun, dimanapun mereka akan bersembunyi, maka semua batu, tanah, pohon, dan daun akan berkata kepada pasukan muslimin, "Wahai kaum muslimin, mereka bersembunyi di sini, maka bunuhlah mereka, kecuali pohon Gorgon." Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa pohon Gorgon akan menyembunyikan para Yahudi dan tidak akan memberitahukannya kepada pasukan muslimin. Dan subhanallah, sekarang pemerintah Israel sedang gencar-gencarnya untuk menanam pohon Gorgon ini, karena Yahudi pada dasarnya mengetahui semua kebenaran risalah yang dibawa Rasulullah SAW, namun mereka tetap membangkang. Allahu a'lam bishawab.